Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Devi Via Moriati, Sarjana Pendidikan, peserta PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 dengan NIM 9520225U29 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar di LPTK Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran ujian kinerja di kelas 4 SD 3 Margorejo pada pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial dengan materi perubahan wujud benda. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita semua diberikan kemudahan dalam pembelajaran pagi hari ini. Ketua kelasnya dipimpin berdoa maju ke depan. Berdoa mau mulai. Mas aja kak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatahu ya Alim, ya Razzaqu ya Karim, Rabb'iftah qulubana futuhal arifin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Terima kasih Mas Akif dimohon untuk kembali ke tempatnya. Sekarang Bu Devi akan mengecek kehadiran kalian di Arya Cita, Arsila, Aska Aswar, Faruk, Ilham Arif Satria, Kanza Akila, Faiza Latif, Muhammad Fajar Cilmi, Naura Sintia, Satria Surya, Sakit, Kaila. Oke, dari ini berarti anak-anak masuk semua, tidak ada yang izin. Alhamdulillah. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme atau rasa cinta tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mbak Akila, ayo maju ke depan untuk memimpin teman-temannya. Teman-teman diharapkan untuk berdiri. Berdirilah. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara,
benda ada 3. Ayo apa saja? Bangku pada cair. Ayo apa? Cair. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Apa ya, Mas Hakim? Benda padat, benda Cair. benda gas. Oke, ada 3 macam benda. Yang pertama, benda cair. Apa itu benda cair? Contohnya Es batu. es batu. Ya, terus Sirup. Sirup Sirup. mangkok. Sirup kecap. kecap, minyak goreng, Air putih. air putih. Sirup mangkok. Oke. Ada air putih, Sirup. minyak goreng, ada es teh, es sirup, kecap, dan lain sebagainya. Sekarang benda padat. Ayo, Mas Satria, contoh benda padat itu apa saja ya? Ayo, Mas Satria. Apa anak-anak? Benda padat contohnya? Es batu. Es batu, batu, kayu, buku. Meja. Iya. Ya, oke, ada banyak ya. Ada batu, ada buku, ada pensil, ada kayu, dan lain sebagainya. Iya. Sekarang benda gas. Contohnya apa? Parfum, Oksigen. oksigen, Gas. gas, dan lain sebagainya. Biasanya kalau kalian meniup balon, merasakan apa tidak? Oksigen. Ya, ada oksigen. Ya, merasakan. Tapi bisa dilihat? Tidak. Tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Oke. Sekarang kita ice breaking terlebih dahulu. Oke, tepuk semangat. Saya the best. You are the best. We are the best. Go, go, yeah. Oke. Dari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud zat. Ayo kita diskusi. Oke, pernahkah kalian meletakkan air ke dalam freezer? Pernah ya? Di rumah sudah punya lemari SD? Oke. Apa yang akan terjadi setelah kalian diamkan air tersebut di freezer selama 1 hari? Membeku. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, melalui pengamatan dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda dapat terjadi dengan benda. Yang kedua, melalui kegiatan praktikum, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan wujud yang terjadi dengan tepat. Oke, sekarang kita membahas tentang macam-macam perubahan wujud benda. Ayo, wujud benda ada berapa ya anak-anak? Ada 6. Yang pertama apa? Cair. Membeku. Kristal ya? Kristal. Oke, ada 6 deh. Yang pertama ada mencair. Yang kedua ada membeku, yang ketiga ada menguap, yang keempat mengembun, yang kelima menyublim, dan yang terakhir mengkristal. Oke, sekarang kita membahas tentang jenis perubahan wujud zat benda mencair. Apa itu mencair? Halo. Hai. Oke. Masih semangat ya hari ini belajarnya? Masih. Mencair. Apa itu mencair? Ada menjadi cair. Oke. Perubahan wujud zat benda
Ya, memakai lilin. Terus lilinnya kita nyalakan, lama kelamaan lilin tersebut akan berubah wujud menjadi cair atau meleleh. Oke, yang selanjutnya apa contohnya kira-kira? Es krim. Es krim. Meleleh. Es krim. Es krim dalam keadaan di suhu ruangan tertentu. Misalnya, cuacanya sangat panas sekali kalau siang hari. Es krim tersebut lama-kelamaan bisa meleleh atau mencair dengan sendirinya. Oke, sekarang apa pesan? Ada es batu. Es batu juga seperti itu. Pertama, padat, tapi lama-kelamaan di suhu ruang tertentu bisa mencair. Karena apa? Pemanasan atau peningkatan suhu. Sekarang yang kedua, membeku. Apa itu membeku? Cair menjadi padat. Oke, perubahan wujud benda cair menjadi padat. Kebalikannya ya. Yang tadi apa? Padat menjadi cair. Sekarang cair menjadi padat. Ayo, contohnya apa kira-kira? Apa? Air membeku menjadi es. Oke. Air berarti bentuknya cair. Kita taruh di apa? Di lemari pendingin atau freezer kurang lebih 1 hari. Satu hari, habis itu bisa membeku dengan sendirinya. Terus yang kedua contohnya cairan agar-agar. Sudah pernah membuat? Sudah. Pertama bentuknya apa? Cair. Terus kita tuangkan ke tempat, misalnya gelas atau apalah, dalam keadaan cair, tapi lama-kelamaan kita diamkan bisa berubah bentuk menjadi padat. Oke. Sekarang yang ketiga. Apa yang ketiga? Menguap. Apa? Cair ke Oke, cair ke gas. Contohnya apa kira-kira? Cair ke gas. Apa itu tadi dibaca? Air mendidih menjadi uap. Air pada suhu 100 derajat Celcius. Biasanya ibu kalau di rumah memasak air, ya, memasak air, tapi lama-kelamaan air tersebut mendidih. Mendidih itu mengeluarkan apa? Uap. Mengeluarkan apa? Ya, uap atau asap. Biasanya ada apanya? Gelembungnya. Karena apa itu? Karena pemanasan. Berarti air tersebut sudah matang. Ya, karena pemanasan atau peningkatan suhu. Sekarang apa Chan? Mengembun. Apa itu mengembun? Ya, gas menjadi cair. Contohnya apa? Air berubah jadi Air berubah menjadi embun di permukaan dingin. Biasanya pada malam hari suhunya bagaimana? Dingin. Hangat sekali. Oke. Terus pada pagi hari dedaunan biasanya ada titik-titik embun. Sudah pernah melihat ya? Ya, titik-titik embun di daunan sama di rambutan. Pakaian juga seperti itu. Kalau ditaruh di luar pasti akan terasa dingin, padahal pakaian tersebut dalam keadaan kering. Kira sekarang menyublim. Apa itu menyublim? Pada menjadi gas. Contohnya apa? Kapur barus menguap di udara. Sudah pernah lihat kapur barus? Biasanya untuk apa? Untuk mewangi Ya, biasa apa sih?
Ya, bulat. Tapi lama-kelamaan bisa habis karena ada penguap panas. Ya, oke. Betul, ada yang kecil, ada yang besar. Biasanya merupakan apa? Aroma. Ya, aromanya biasanya apa? Ada yang ada yang wangi, ada yang bagaimana tuh aromanya? Tidak enak, ya memang tidak enak aromanya, tapi itu mengeluarkan aroma atau mengeluarkan gas. Sekarang mengkristal. Ayo, apa itu mengkristal? Uap air Uap air udara menjadi salju tanpa melewati fase cair. Berarti tadi apa? Padat ke gas. Sekarang ke gas ke padat ke gas. Berarti gas ke padat. Uap air di udara menjadi salju tanpa melewati fase cair. Kalian sudah pernah lihat itu tadi ya, kapur barus ya. Kapur barus kita taruh di dalam apa itu kaleng. Terus bawahnya ada api. Ya enggak, kita panaskan. Terus tutupnya dikasih es batu. Lama kelamaan apa itu tadi? Enggak. Apa itu kapur barus? Itu bisa menjadi mengkristal. Sudah pernah mencoba di rumah? Belum pernah. Iya. Itu lama-kelamaan ada bisa menjadi kristal. Nanti bisa dicoba. Oke. Oke. Untuk memahami materi pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan tentang wujud benda dan perubahannya. Oke? Bisa dimulai? Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Ayo sekarang berdiri. Oke, Pak. Masih semangat ya? Oke, ya. Oke, siap ya? Nadanya potong bebek angsa. Bisa ya? Bisa. Bagaimana lagunya? Potong bebek angsa. Oke, bisa ya? Oke, marilah belajar tentang wujud benda. Wujud benda itu ada 3 macam. Ada yang padat, ada yang cair, dan ada juga yang berbentuk gas. Ada yang padat, ada yang cair, dan ada juga yang berbentuk gas. Padat jadi cair disebut mencair, cair jadi padat disebut membeku, cair jadi gas disebut menguap, gas jadi cair disebut mengembun, padat jadi gas disebut menyumit, gas jadi padat disebut mengkristal. Lagi, biar hafal. Marilah belajar tentang wujud benda. Wujud benda itu ada 3 macam. Ada yang padat, ada yang cair, dan ada juga berbentuk gas. Ada yang padat, ada yang cair, dan ada juga yang berbentuk gas. Padat jadi cair disebut mencair, cair jadi padat disebut membeku, cair jadi gas disebut menguap, gas jadi cair disebut mengembun, padat jadi gas disebut menyublim, gas jadi padat disebut mengkristal. Oke, terima kasih, silakan duduk. Kira-kira sudah paham apa belum deh tentang materi ini? Sudah deh? Oke, padat jadi cair disebut apa? Mencair, cair jadi gas. Oke,
Menguap. Gas jadi padat disebut kristal. Oke, sudah punya bayangan nggih? Gampang nggih materi hari ini nggih? Oke. Terima kasih. Bagaimana, Cak? Senang ya pelajaran hari ini ya? Oke. Sekarang Bu Devi akan praktik tentang perubahan wujud zat. Kalian tadi sudah belajar, pasti sudah paham, sudah memberikan contoh-contohnya, nggih. Sekarang praktik. Mau nggih? Oke, masih semangat nggih? Oke. Secara berkelompok tadi sudah dibagi Bu Devi kelompoknya. Sekarang belajar berkelompok. Oke, coba dibaca itu. Kaitannya itu ada apa saja? Ada yang pertama ada nama kelompok. Kelompokmu siapa? Misalnya ketuanya Mbak Nawa, ditulis yang nomor 1, sama anggotanya ditulis. Oke, oke. Yang kedua, kalian kelas berapa? Oke. Terus ada perintahnya, praktik perubahan wujud zat. Lakukan percobaan bersama kelompokmu. Amati apa yang terjadi. Lalu catat hasil pengamatanmu di bagian yang telah disediakan. Judul percobaannya apa? Tapi masih dirahasiakan Bu Devi ya, nanti. Terus ada alat dan bahannya ditulis. Alatnya itu tadi apa saja. Terus bahannya apa? Ditulis, dituangkan di bukumu. Terus ada langkah-langkahnya. Yang pertama, apa yang disiapkan? Ditulis di situ. Terus hasil percobaan eksperimennya. Terus yang terakhir, kesimpulan. Ada pertanyaan tentang mengisi LKPD? Tidak, nggih? Sekarang Bu Devi akan membagikan eksperimennya. Apa ini? Lilin. Kira-kira apa ya nanti percobaannya? Kan belum. Ya, nanti ya. Oke. Nah, ini ada apa ini? Es batu. Terus sama air putih dan gas. Taruh di mana ini? Taruh dasar. Sini ya. Sini ya. Ambil sini nggih. Taruh bawah. Diambil. Terus selanjutnya Bu Devi mempunyai sebuah putih. Ada lilinnya. Ada air putihnya. Terus ada ini. Apa ini? Kira-kira apa? Oke, memasak air. Oke, dilakukan bersama kelompoknya. Ya ada. Punya gunting apa tidak? Oke, ini guntingnya. Ya. Sebentar. Ya. Oke. Hati-hati nggih. Oke, Bu Devi pinjam nggih koreknya. Ini. Oke, sedikit saja nak airnya. Tidak usah banyak-banyak. Sedikit saja. Udah. Oke, terus tutup. Kalau kelompok yang ini. Oke, bisa ya. Akhirnya ditaruh yang banyak. Yang banyak ya, semua. Ya. Oke, ada yang menulis dan juga ada yang melakukan kegiatan eksperimen. Itu kan nggih? Nggih.
Yes. Sama tempat selesainya. Oke, yang ini. Ayo, oke. Mana ini membuat apa? Membuat teh jus. Teh jus. Oke, jusnya mana? Ya, udah deh. Jusnya mana? Oke, ada yang menulis? Ini. Judulnya apa? Ditulis terlebih dahulu. Ayo. Judulnya ini apa? Ditulis. Cair. Tulisan yang ini atas ini. Ini hasilnya seperti ini. Langkah-langkahnya ditulis terlebih dahulu. Apa langkah-langkahnya? Hati-hati ya Nania, soalnya ini api. Ya, ya. Langkah-langkahnya dulu, baru penjelasan. Oh iya. Boleh ini. Oke. Bagaimana? Tadi bentuknya apa? Padat. Tadi bentuknya padat, Cair. kuning, terus kamu taruh di atas api. Lama-kelamaan margarin tersebut berubah menjadi cair. Oke, ditulis. Sekarang yang ini. Berarti ini bermaksud apa? Cair menjadi gas. Ayo, apa? Alat gambarnya, coba ditulis. Oke, wadah, tempat. Oke, tunggu. Korek, giling, air. Berarti memasak air. Oke, sudah deh. Langkah-langkahnya udah ditulis di sini. Oh, langkah-langkahnya. Terus hasilnya kan belum. Ya, ini saja. Kalau segini pasti cepat mendidih airnya. Ya, dahulu dipegang-pegang. Biar mendidih terlebih dahulu. Nanti kalau sudah mendidih keluarkan apa? Ya, mengeluarkan bumbu dan gas. Ini dihasilkan. Oke, sekarang yang ini. Oke, es batunya. Sedikit saja. Sudah, sedikit saja.
G. Ini kalau dibiarkan dan tertentu akan menjadi padat kembali. Iya, memang. Apalagi cuaca hari ini lumayan panas. Oke. Dan sudah. Oke, ya nanti ya. Bakar pasmu. Jangan boleh. Nanti bahaya, oke? Oke, nanti ditunggu saja. Tunggu saja ya. Tunggu saja. Tidak boleh. Nanti saja. Oke, sudah, gak? Ini belum. Oh iya. Ini ada. Ya, ini mengembun. Ini namanya mengembun. Ada ini airnya basah tangan, coba rasakan. Basah apa tidak tanganmu? Basah. Padahal tangan kalian tidak masuk ke dalam es teh, kira? Iya. Usah diminum ini. Pengen minum? Oke. Sudah sampai mana tuh? Ya, kesimpulannya apa? Dari praktik melakukan hasil percobaan ini. Ayo, dipikir bareng-bareng, pikir sama-sama. Cepat selesai. Oke. Ayo. Kalau sudah selesai nanti dipresentasikan di depan kelas bersama kalian masing-masing. Sudah, coba dibuka. Ada tempatnya apa tidak? Tidak ada. Lihat aja. Oke. Belum mati. Oh, jadi nganu. Oke. Bicarakan lagi. Ada apa-apa? Itu dia jawab lain. Oke, tutup dulu. Tinggal dikit. Ada apa? Ada tempe. Sudah. Bapak ini sudah. Sudah belum? Sudah. Ayo. Ya, pertanyaannya apa? Bicara terus nanti tidak akan selesai. Bapak ini sudah? Sudah. Bapak ini? Belum. Sekarang apa? Hasil kesimpulannya? Sudah. Ini sudah merupakan apa? Wow. Terus di bawah ini makan apa? Bintik-bintik. Karena apa? Karena gas. Gas. Sudah. Ya, oke, sudah ya. Ya, sekarang mulai dari kelompok ini. Oke, ayo, yuk. Ayo, maju ke depan ya. Ya, udah apa-apa. Ayo. Ayo, balik. Ayo. Oke. Udah apa-apa. Ayo, coba dibaca. Ayo sini. Papa. Ayo sini cepat. Ya, dibaca yang keras. Terus kelompok lainnya mendengarkan, nggih? Oke, ayo dibaca. Percobaan mencari malam dan 3 sampai akhir
ada adegannya tadi sudah dibacakan sama Mas Faruk, ada langkah-langkahnya. Terus hasil percobaannya apa? Mentega pertama kali itu berbentuk pada kuning sebelum kita panaskan di atas api. Terus lama-kelamaan mentega kita panaskan berubah menjadi leleh atau menjadi cair. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok Mas Faruk. Oke, sudah ya. Sekarang kelompok ini. Ayo kelompoknya Mas Sakit. Oke, ayo dibaca ke depan. Ayo. Ayo. Masih semangat ya hari ini bacanya, Ge? Masih. Udah sarapan semua, pada semangat. Ayo, oke, sini. Oke, yang keras. Oke, ya. Judul percobaan memasak air di atas tungku. Oke, lainnya dia. Alat dan bahan: korek, lilin, tungku, air, wadah. Langkah-langkah: panaskan air dalam wadah atau tempat. Hasil percobaan eksperimen: air akan berubah menjadi uap dan menempel pada permukaan gelas. Kesimpulan: memanaskan menyebabkan air mengerat alot dan berubah menjadi gas uap air. Oke, kelompoknya Mbak Laila, judul percobaannya adalah apa? Ya, menguap memasak air sampai mendidih. Oke, kesimpulannya memanaskan menyebabkan air menyerap kalor berubah menjadi gas. Tadi ada apanya, Bro? Ada uap airnya. Terus kalau lama-kelamaan air tersebut dididihkan, pasti akan habis dengan sendirinya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan buat Mbak Akila. Kelompoknya. Oke, sekarang kelompoknya Mas Arza. Mas Arza. Kelompoknya Mas Arza. Ayo, maju ke depan. Sini, maju ke depan. Yuk dibaca ya, keras. Alat dan bahan: gelas, es batu, langkah-langkah: ubah gelas dengan air dan es batu. Hasil percobaan setelah beberapa Oke, tanya dengarkan. keluar, gelas akan menjadi basah karena muncul tetesan air. Kesimpulan: uap air udara bersentuhan dengan permukaan gelas yang dingin, melepaskan kalor dan berubah menjadi titik-titik yang timbul. Oke. Tadi kelompok Mbak Akila. Ya, Kaila. Judul percobaannya apa? Mengembun. Oke. Hasil percobaannya tadi apa, Mbak? Oke, setelah beberapa menit, apa itu tadi? Es yang kalian buat, permukaan gasnya bagaimana? Apa? Mengembun. Dasar karena muncul tetesan air. Kesimpulannya, uap udara, air udara bersentuhan dengan apa? Permukaan gelas dan berubah menjadi titik-titik air yang telah mengembun. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Mbak Kaila. Oke, beri tepuk tangan. Oke, sekarang ice breaking lagi untuk menumbuhkan suasana belajar pada pagi hari ini. Biar tambah semangat. Oke, kita nganu ya. Apa? Oke, kita matikan terlebih dahulu. Sudah, Ge? Pilihnya, Ge? Oke, enggak apa-apa. Oke, taruh sini.
Devi tes. Oke, boleh deh. Oke, ini soalnya satu anak Bu Devi berikan satu lembar. Yang kelompok, lagi kelompok yang ini individu. Satu lembar satu. Ya, itu tadi tidak apa-apa. Oke, itu ada 5 soal, coba dibaca. Ya, di sini nama kalian bisa nama pendeknya, bisa nama lengkapnya, terserah. Oke, ayo bisa dimulai dari sekarang ya. Ya, apa? Ya, sudah nanti sih bilang. Oke, soal yang pertama itu jawablah pertanyaan-pertanyaan dari komputer. Soal yang pertama, coba dibaca. Baca, dikerjakan tanpa bersuara. Tidak boleh dikerjakan sendiri. Tadi sudah kerjasama, sekarang mengerjakan secara mandiri. Oke, bisa jadi. Ayo dikerjakan sendiri. Sini. Ayo dikerjakan tanpa bersuara. Yuk. Dibaca soalnya dengan ini habis itu ayo
Ya, tidak menyontek temannya segender. Kok tadi sudah dijelaskan sama Bu Devi tentang program wujud benda. Yo hanya 6, tidak banyak. Sudah dibikinkan lagu. Sudah hafal nggih lagunya nggih? Lebih mudah nggih kalau dibikin lagu nggih. Jadi ini nanti pakai hak. Nggih, ayo, sudah. Tidak usah cepat-cepat, dikerjakan dengan teliti, nggih. Susah. Yang susah nomor berapa? Banyak saja ya. Banyak 5 saja kok banyak. Banyak. Banyak sedikit itu. Tidak. Sedikit kok. Ayo. Yo sedikit. Nek tadi mendengarkan ibu ini pasti bisa mengerjakan. Bisa saja. Sudah nomor berapa? Oh, sudah 4, alhamdulillah. Yang bagus, tulis yang bagus. Yang tidak bagus nanti tidak bisa membaca begini. Kangelan. Nggih, bagus. Cak bagus kok tulisannya L ya.
siapa saja tadi? Oke, Mas Fajar sudah, Mbak Amna sudah? Oh, belum ya. Bu Devi tunggu. Oke, kelompok sebelah bagaimana? Sudah apa belum? Belum. Kelompok berapa, Mbak? Kelompok berapa? Nomor? Oke ya, kalau sudah duduk di tempatnya tidak boleh jalan-jalan. Oke, duduk sambil menunggu hanya soalnya dikoreksi. Oke, soalnya dikoreksi. Oke. Istirahat pulang masing-masing. Iya. Ya, mulai ikut. Ya, diteruskan soalnya. Ya, pulang. Oke, sudah ya. Sudah. Satu-satu ya. Bukan saja ya, nanti. Oke. Sudah belum? Oh, belum. Ya, ya. Kalau sudah dikumpulkan di kelompoknya masing-masing, ditumpuk. Ya. Nanti Bu Devi ambil ya. Oke, diselesaikan, tidak apa-apa. Ya. Ayo. Udah? Belum. Oke. Ya, nanti ya, dikumpulkan. Oke, dikumpulkan. Ya, Bu Devi tunggu, udah apa-apa kalau belum. Ya, udah apa-apa. Sudah? Belum. Oke. Sedikit lagi ya, nggak apa-apa, ayo. Bu Devi tunggu. Sudah. Yang pakai banyak. Dikumpulkan sama Bu Devi ya, kalau sudah ya.
Iya, gas menjadi padat. Mau menguap. Berubah menjadi benda, gas jadi cair. Apa? Cair jadi gas, betul. Oke, contoh dari perubahan wujud benda apa ya? Mencair. Contohnya apa? Es batu ya, mencair di ruangan suhu tertentu. Apa lagi? Es krim yang dibiarkan lama kelamaan cair, mencair. Terus apa lagi? Lilin ini diapakan? Dipanaskan lama kelamaan bisa berubah wujud menjadi apa, Mbak Kaila? Menjadi cair. Terus membeku. Apa tadi membeku? Membeku apa? Perubahan wujud benda. Apa? Membeku. Cair jadi padat. Contohnya apa kira-kira? Es batu, ditaruh di freezer. Lama kelamaan akan berbentuk menjadi padat atau membeku. Terus apa lagi? Agar-agar. Ya, kita biarkan lama kelamaan menjadi padat. Sekarang menguap. Apa tadi menguap? Menguap itu apa? Cair menjadi gas. Cair menjadi gas. Contohnya apa ya kira-kira? Air. Memasak air yang mendidih. Terus mengeluarkan asap atau gas. Sudah terang ya? Oke. Sekarang mengkristal. Apa tadi mengkristal? Mengkristal, ayo. Mengkristal apa? Iya, betul sekali. Contohnya apa? Kristal. Apakah baru kita taruh apa? Kapur baru ditaruh di atas wadah, terus kita nyalakan lilin, terus atapnya lagi dikasih apa? Es batu, kan pendinginan. Terus lama-lama kapur barus tersebut berubah menjadi kristal. Oke, bagaimana perasaan kalian hari ini belajar sama Bu Devi? Ada yang sedih belajar hari ini? Sedih kenapa? Tidak ya? Dan dari apa ya dari ini kalian dapatkan sama Bu Devi? Apa? Tadi kita sedang melakukan eksperimen. Bagaimana cara senang apa tidak? Oke. Iya. Oke. Tidak boleh Oke, tidak boleh ngomel sama temannya. Oke, besok pelajarannya tentang gaya di sekitar kita. Kalian pelajari bukumu. Di rumah IPAS tentang gaya di sekitar kita dipelajari. Besok pagi kita tanya jawab tentang gaya di sekitar kita. Bisa di rumah belajar belajar. Main HP-nya dikurangi. Tidak boleh main HP. Terus main layang-layang. Iya, lagi musimnya. Terus seneng main layang-layangan. Nanti kan cuacanya kalau siang hari sangat terik, tidak bagus. Nanti pada meriang. Iya. Kalau bermain layang-layang bisa dilakukan di lapangan, tidak boleh di jalan, Tapi kan Iya. Oke, layang-layang. Lagi. Apa? Iya. Di lapangan saja, tidak boleh di dekat atau di jalan raya. Biasanya ada di jalan raya, main layang-layang itu bahaya. Oke, sebelum kita pulang, beres-beres terlebih dahulu. Ya.